Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Satu keluarga tertimbun tebing longsor di Kabupaten Banjarnegara. Petaka dampak minuman keras, kelompok pemuda mengeroyok seorang pemuda hingga tewas di kota Semarang. Kawanan pencuri yang biasa menyasar sekolah di tempat sepi dibekuk, salah satu pelaku dihajar warga. Ya, diduga karena pengaruh minuman keras, dua kelompok pemuda terlibat tawuran di depan sebuah kafe di kota Semarang sehingga satu orang tewas. Korban awalnya dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Potongan kamera pengawas memperlihatkan tawuran terjadi antara dua kelompok pemuda di depan sebuah kafe di Jalan Mendoho, Semarang. Salah satu kelompok mengejar lalu menganiaya korban yang tertinggal dari kelompoknya. Korban bernama Ihrom Takinardi, warga Gayam Sari, Semarang, meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit. Berdasarkan petunjuk kamera pengawas, polisi meringkus 6 pemuda. Awalnya korban dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas, namun hasil visum menunjukkan ada bekas kekerasan pada tubuh korban. Korban pada saat itu dilaporkan seolah-olah sebagai korban laka lantas. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit di Pantiwiloso karena melihat kondisi korban yang sangat darurat dari Pantiwiloso, kemudian merujuk ke rumah sakit Ketileng. Nah, dirawat di rumah sakit Ketileng selama kurang lebih 4 hari, ternyata korban kemudian MD. Dari situ kemudian dilakukan otopsi terhadap korban di Karyadi dan ditemukan tanda-tanda kekerasan sebagai penyebab dari kematian korban. Para pelaku mengaku tidak saling kenal, namun tawuran terjadi karena dipengaruhi minuman keras. Pandawa itu Pak, teman-teman nongkrong Pak, habis pada minum, nungguin teman saya tasnya hilang Pak di depan Pandawa, mau pulang. Pas itu teman-teman korban lewat di depan PGRI itu, pada turun semua, lari ke tongkrongan saya membawa celurit itu Pak. Habis itu refleks teman-teman saya membela diri, lari mengejar korban. Habis itu korban ketinggalan tabrakan sama temannya itu Pak. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan sehingga terancam pidana penjara 12 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Polisi mengembalikan secara gratis 2 sepeda motor hasil curian yang terjaring dalam operasi Sikat Jaran Candi 2022. Polres Semarang mengembalikan 2 sepeda motor milik Ferry asal Bancak dan Aris asal Ungaran, Semarang. 2 sepeda motor sebelumnya hilang dicuri di garasi dan teras rumah lebih dari setahun lalu. Namun kedua korban beruntung karena 2 sepeda motor ini didapat kembali dari hasil operasi Sikat Jaran Candi 2022. Kedua korban berterima kasih kepada polisi karena mendapatkan kembali motornya yang hilang. Sementara 2 pencuri terancam penjara. Miliknya nanti akan kita serahkan secara gratis, dan bagi warga Kabupaten Semarang khususnya yang sekiranya nanti mau melihat barang bukti yang kita amankan untuk memastikan apakah itu sepeda motor yang pernah hilang, bisa nanti di cross check langsung menghubungi Satreskrim Polres Semarang. Terima kasih kepada Polres Semarang yang telah menindaklanjuti kasus ini, curian motor skuter M saya ini, dan dikembalikan dengan utuh. Itu berapa lama hilangnya? Ya kurang lebihnya sekitar 3 bulan atau berapa ya. 10 tersangka pencurian motor ditangkap sepanjang operasi Sikat Jaran Candi 2022 digelar. 1 di antara 10 tersangka masih anak-anak.
Setelah menggelar operasi sikat jaran selama 20 hari sejak akhir Agustus lalu, Polres Semarang mengungkap 7 kasus pencurian motor dan pencurian dengan pemberatan. Barang bukti yang disita berupa 5 sepeda motor, 2 burung peliharaan, uang, pengeras suara hingga tabung gas. Seluruh pelaku masuk dalam sindikat penadah dan residivis yang beroperasi di wilayah Kabupaten Semarang. Masyarakat diimbau waspada untuk menjaga barang berharga mulai dari mobil, motor, dan lain sebagainya. Karena tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi totalnya kita ada 7 ungkap selama pelaksanaan operasi jaran. Dan dari 7 ini kita amankan 10 tersangka, 9 dewasa, 1 anak-anak. Kemudian dari barang buktinya ada 5 sepeda motor yang... Kita ke informasi lain, polisi menangkap 2 pencuri yang biasa menyasar fasilitas sekolah. Mereka terdata telah mencuri di 9 sekolah dan 1 balai desa di Kabupaten Semarang. Pada salah satu aksi, kawanan ini menusuk kepala dusun hingga luka parah. Dengan kondisi tangan patah dan bekas luka, pencuri spesialis sekolah berinisial MN, warga desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, diperlihatkan kepada awak media di Mapolres Semarang. Ia ditangkap karena kedapatan mencuri di SD Negeri Genting 3, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang bersama rekannya berinisial WA pada 28 September lalu. Tersangka mengalami patah tulang dan luka-luka lantaran dikeroyok massa saat melukai dan menusuk Nova Putra Setiawan, kepala dusun Ngerawan. Dalam pengembangan kasus, kedua tersangka melakukan pencurian dengan berkeliling mencari sasaran, terutama sekolah yang jauh dari pemukiman lantaran sepi. Total ada 9 sekolah dan 1 kantor di Kabupaten Semarang yang dibobol tersangka. Ini ada 10 TKP, jadi spesialisnya memang sekolah-sekolah, kemudian balai desa. Dari pengembangan itu kita amankan 2 orang pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Yang keras, Pak. Yang keras, Pak. Pak, yang keras, Pak. Kayak pasnya maling itu, Pak. Kenapa? Enggak ada orangnya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya speaker, tabung gas, dan sepeda motor. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.